Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita masuk chapter 4, yaitu Critical Literature Review, di mana chapter 4 ini merupakan proses lanjutan. Ya, waktu kemarin kita sudah bahas itu adalah kita mencari bagaimana menentukan problem atau permasalahan penelitian. Kemudian salah satu caranya itu adalah dengan melakukan critical literature review. Kenapa? Karena mencari problem atau permasalahan penelitian itu adalah dengan melihat melakukan preliminary research, penelitian pendahuluan. Ya. Nah, baik, kalau dilihat di dalam proses dari penelitian secara keseluruhan, ya, maka kita sudah sampai di tahap yang saya merahin ini, lingkaran merah nomor 4. Ya. Jadi pertama kita adalah mengidentifikasi dulu masalah, ya kan? Kemudian lakukan preliminary review sampai nanti preliminary research untuk mendapatkan problem definition-nya. Setelah itu kita masuk ke theoretical framework, kerangka literatur. Ya. Di sini di mana salah satunya adalah kita menentukan ya apa sih variabel penelitian kita. Ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya tujuan kita melakukan literatur review itu? Ya, yang pertama adalah dengan melakukan literatur review kita bisa menentukan sebetulnya penelitian yang akan kita lakukan itu terhadap penelitian yang sudah ada itu ada di mana. Ya, jadi kemarin kalau saya contohkan kita sedang menyusun bata atau kita sedang membuat puzzle begitu, ya, maka potongan puzzle yang akan kita taruh itu adanya di mana? Apakah nantinya akan jadinya melengkapi ya dari yang sudah ada atau justru malah cuma numpukin aja ya, jadi dia bukannya makin lengkap apa namanya gambaran yang akan dihasilkan, tapi justru cuman numpuk-numpuk doang gitu ya, melebar jadinya ya. Nah, lalu yang kedua juga kita ingin agar bisa melihat satu masalah dari sudut pandang tertentu ya, jadi kita ingin mempertajam ya, misalkan kamu penelitiannya ingin tentang apa, tentang fokusnya adalah tentang apa namanya penerapan PSAK 74 misalkan ya. Nanti kita melihatnya penerapan PSAK 74 itu misalkan ya dari kita lihat dari sisi untuk perusahaan asuransi kesehatan misalkan ya. Kemudian nanti dipertajam lagi asuransi kesehatannya yang mana? Oh, asuransi kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah BPJS. Bagaimana terkait dengan penerapan PSAK 74-nya? Misalkan begitu. Jadi makin mempertajam. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah jangan sampai kita membuang waktu sia-sia untuk menemukan kembali hal yang sudah dilakukan oleh orang lain. Atau istilahnya reinventing the wheel. Ya, melakukan lagi hal yang sama. Tadi, di antara tumpukan bata tadi, kita harusnya nambah batanya ke atas. Atau di puzzle tadi harusnya ngisi kekosongan yang ada. Bukan malah melakukan sesuatu yang sama dengan yang orang lain. Begitu. Ya. Kemudian juga, dengan melakukan literatur review itu, kita akan bisa memperkenalkan terminologi yang relevan. Ya. Jadi istilah yang digunakan di penelitian kita tuh apa? Jelas. Ya. Kadang-kadang mahasiswa itu nulis begini di bagian definisi. Misalnya ini, definisi laporan keuangan menurut misalkan kamu pakainya KISO adalah bla 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 bla. Kemudian definisi laporan keuangan juga diketahui menurut siapa lagi? Misalkan kamu pakai bukunya Godfrey bla 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 bla. Lalu ada lagi yang lain. Kemudian kamu buat satu kalimat lagi sehingga dapat disimpulkan definisi laporan keuangan adalah ini. Nah, itu hati-hati. Dengan kamu membuat beberapa definisi kemudian kamu simpulkan, itu artinya penelitian kamu itu make yang kalimat terakhir, yang kamu simpulkan tadi. Sehingga dengan menulis itu, kalau kamu tiba-tiba nanti dalam penelitiannya ternyata kamu definisinya nggak sesuai dengan itu, ya itu kamu malah jadinya ibaratnya susah sendiri
Ya, sehingga kalau saya dorongnya mahasiswa, kalau kamu buat definisi, ambil satu yang memang kamu pakai. Misalkan kamu pakainya udah definisinya dari KISO aja, ngarahnya ke sana. Atau ambil dari menurut PSAK, dah sana aja. Jangan yang lain-lain lagi, karena bisa jadi itu ada tipis-tipis tuh ada yang berbeda gitu ya. Sehingga tadi di sini dibilang kita memperkenalkan terminologi yang relevan dengan yang penelitian kita. Hanya ambil satu aja. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah penelitian itu dengan melakukan literatur review, maka kita bisa mendapatkan gambaran tentang metodologi penelitian yang akan dilakukan untuk penelitian kita. Kenapa? Dengan kita melihat penelitian-penelitian sebelumnya, oh ternyata harusnya pakainya metodenya ini, kita ikutin. Ya, sehingga di sini dibilang kita bisa terbantu untuk melakukan replikasi di metodologinya. Ya. Lalu yang terakhir adalah dapat mengaitkan penelitian kita dengan peneliti terdahulu. Ya, makanya kadang kamu baca penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang cerita apa, bla 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 gitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya, apa sih fungsi dari literatur review? Ya, fungsi dari literatur review itu adalah kita akan bisa terbantu untuk sampai pada satu kesimpulan komprehensif atas sesuatu. Ya, kenapa? Karena waktu kita membuat literatur review, kita mencari bukan cuma definisinya, tapi perkembangannya, udah sampai mana. Ya, makanya kemarin saya ajarkan, kalau cari jurnal, cari dulu yang terbaru, lalu kamu snowball berlanjut, gali makin ke bawahnya. Sehingga kamu tahu petanya itu sudah sampai di mana arahnya. Ya. Kemudian juga di sini untuk memberikan arahan definisi dan sudut pandang yang mendalam atas satu kerangka kerja. Ya, tadi saya sudah jelaskan juga, definisi itu ambil satu aja. Ya, membantu pengembangan latar belakang dari teoritis atas satu topik tertentu. Ya, kita bisa tahu kita kenapa ambilnya tentang PSAK 74. Kemudian di asuransi kesehatan milik pemerintah. Kenapa? Karena kita berdasarkan bahasan jurnal-jurnal sebelumnya menyebutkan A, B, C, D gitu. Ya. Kemudian dapat memahami temuan penelitian sebelumnya, jadi metodologinya, kemudian juga mendapatkan kejelasan keterkaitan logis antara penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Ya. Lalu berikutnya adalah sekarang bagaimana cara untuk melakukan literatur review. Ya, jadi kalau literatur review itu kita akan mencari dari berbagai sumber. Boleh dari jurnal, boleh dari buku, boleh dari koran, boleh dari mana aja boleh. Intinya itu ya, berbagai sumber baik dia publish maupun unpublished yang terkait dengan topik yang kita ingin teliti. Bu, kok ada yang publish sama unpublished? Boleh di sini. Iya, tapi nanti kita akan bahas yang unpublished-nya yang seperti apa yang boleh. Ya. Nah, kemudian juga kualitas literatur review itu akan berbeda-beda antara satu orang lain dengan orang yang lain, gitu ya, antara satu orang dengan orang yang lain. Kenapa? Karena tadi menggambarkan seberapa jauh dia mau menggali. Ada orang yang kelihatan dari skripsinya, oh bagus banget nih dia, banyak baca, kelihatan, ya, dari mana-mana, ya. Ada orang yang bacanya cuman 1-2 doang, kelihatan, ya. Oh pakainya itu aja, ya akan terlihat gitu, ya. Nah, kemudian kita melihatnya, Bu, kita dasarnya apa, Bu? Sumber yang banyak itu kita lihat aja. Sifat dan tujuan penelitian kita tuh mau ngapain? Kita lihat dari situ. Ya. Oke. Berikutnya sekarang kita belajar bahas sumber dari data itu untuk literatur review itu dari mana aja. Ya. Yang pertama kita bisa ambil dari textbooks. Ya. Di sini textbooks itu kita gunakan kalau kita mau lihat terutama definisi. Ya. Bisa dari definisinya, kemudian kalau di akuntansi misalkan ya, apa sih definisi dari misalkan piutang misalkan. Kan artinya dulu. Kemudian bagaimana cara menentukan piutang, ya kan? Kemudian bagaimana mengukurnya, bagaimana melaporkannya, ya kan? Bagaimana mencatatnya, menyajikannya. Itu semuanya kita pahamnya dari mana? Dari buku, textbooks. Ya. Ada di semuanya lengkap.
Ya, memang dia komprehensif di sana, dia kelebihannya dia bahas semua, tapi kelemahan dari buku itu adalah cenderungnya tidak update. Kenapa buku tidak update? Karena bayangkan misalkan kamu sumbernya adalah dari mana? Dari buku, dari textbook, bukunya Kiso, Bu. Buku tahun berapa? 2023, Bu, baru terbit. Oke. Membayangkan bukunya si Kiso itu setebal itu, terbit tahun 2023. Kalau kamu lihat di belakangnya dari Kiso, dia bikin buku itu berdasarkan banyak jurnal dan artikel-artikel yang lain. Jurnal dan artikel yang dia pakai itu pasti tahunnya lebih di bawah dari 2023. Ya enggak? Ya kan? Sehingga apa? Kalau gitu. Sehingga berarti yang dia tulis itu update-nya masih di bawah 2023 meskipun itu buku jadinya 2023 terbitnya. Ya. Kenapa? Karena untuk bikin buku itu periodenya butuh waktu yang lama. Ya. Lama di sini coba kamu bandingkan dengan jurnal, artikel. Ya, yang kamu download kemarin di Google Scholar itu. Dia tahun 2023, itu penelitiannya paling 2022. Ambil datanya. Dia olah, analisis, terbit. Nah, berarti kan dia tadi dibandingkan dengan buku itu bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, 2 tahun baru jadi bukunya. Lama. Ya, jurnal tadi lebih cepat. Sehingga isinya itu lebih update. Nah, jurnal itu sendiri terbagi jadi dua. Ada jurnal akademik, ada jurnal profesional. Kalau jurnal akademik itu adalah jurnal yang isinya merupakan hasil dari laporan empiris dari penelitian. Ya, dia di situ jelas ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada metodologinya, ada hasilnya. Ya, itu jurnal akademik seperti itu. Yang kamu cari di Google Scholar itu adalah jurnal akademik. Kalau satu lagi adalah jurnal profesional. Nah, kalau jurnal profesional itu dia lebih kepada kayak tulisan pendek yang memberikan gambaran update untuk praktisi. Ya, tentang satu masalah tertentu. Misalnya apa? Misalkan ada jurnalnya Harvard Business Review, HBR. HBR itu banyak dia modelnya adalah Harvard jurnal profesional. Jadi memberikan gambaran kemajuan ilmunya apa sih sekarang. Misalnya sekarang itu lagi marak misalkan muncul tentang pengakuan untuk akuntansi untuk sustainable reporting misalkan. Ya, maka dia akan muncul jurnal yang ibaratnya memberikan informasi kepada praktisi di 2-3 lembar doang gitu. Ya. Sudah perkembangannya sudah sampai sini, ya, begitu. Ya. Kemudian sumber yang lain itu adalah dari tesis. Nah, kalau tesis di sini maksudnya itu semua karya penelitian mau dia S1, S2, S3, kalau bahasa Inggrisnya itu namanya tesis. Cuma di Indonesia aja dipisahin, jadi ada dissertation, kemudian ada tesis itu untuk S2, lalu ada skripsi untuk S1. Ya, tapi secara umum tesis itu semua S1, S2, S3 itu namanya tesis. Gitu ya. Nah, bagian dari tesis itu biasanya ditulis, dipublikasikan dalam satu jurnal. Gitu. Lalu ada sumber yang lain itu adalah dari conference proceeding. Ya. Conference proceeding itu dia akan memberikan informasi terkini terkait penelitian, tapi dia belum terpublikasi secara formal. Ya, jadi dia itu tujuannya orang habis melakukan penelitian, kemudian dia buat laporannya, dia ingin presentasi didiseminasikan ya, di forum ilmiah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk minta masukan dari para pesertanya, serta di seminarnya, untuk supaya dia nanti penelitiannya itu jadi lebih baik gitu. Nanti kalau sudah dapat masukan diperbaiki, lalu baru difinalisasi jadi jurnal. Itu conference proceeding. Ya, jadi belum secara formal publis. Ya. Kemudian ada unpublished manuscript. Ini tadi yang saya bilang. Ya, kok boleh Bu unpublished manuscript? Boleh. Katanya nggak boleh. Boleh. Ya. Tapi yang bentuknya apa? Tidak secara formal dikeluarkan seseorang atau perusahaan. Contohnya apa? Contohnya kamu dapat informasinya dengan kamu berkirim email ke satu profesor.
ya. Kemudian kamu dijelaskan bla bla bla. Nah, itu hasilnya boleh kamu pakai. Atau data dari studi yang tidak dipublikasikan atau surat-surat, ya. Kalau kamu ingat dulu ada buku itu namanya buku Habis Gelap Terbitlah Terang, pernah dengar? Bukunya cerita tentang Raden Ajeng Kartini, itu surat-surat, kumpulan surat-surat dari R.A. Kartini kepada Abendanon di Belanda. Ya, itu isinya kan surat-surat. Nah, itu bentuk suratnya ya, bukan bukunya. Bentuk suratnya itu adalah bentuk unpublished manuscript. Kemudian sudah surat-surat tadi kemudian dibukukan, ya, publish. Tapi kalau surat doang itu masuk ke kategorinya unpublished manuscript, boleh, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah report. Nah, kalau report ini adalah bentuk laporan terkait dengan satu hal tertentu. Bisa bentuknya adalah laporan dari perusahaan, laporan tahunan, ya, buku tahunan perusahaan, itu boleh. Atau misalkan kayak di sini saya contohkan ada dari BI, dari BEI, dari BPS, misalkan kamu mau lihat data rincian jumlah perusahaan yang ada di industri manufaktur di Indonesia per jenis industri. Itu ada, kamu buka di BPS. Ada ya laporannya. Itu bisa dipakai. Ya, atau dari BI misalkan nilai kurs tengah BI pergerakannya. Datanya ada, dikeluarkan, ya. Atau dari BEI laporan keuangan perusahaan yang go public ada dari BEI. Nah, laporan-laporan itu adalah merupakan report yang boleh digunakan menjadi salah satu bagian dari sumber referensi. Gitu, ya. Kemudian berikutnya koran. Kemarin saya bilang boleh dari koran, dari majalah, dari internet, sekarang bentuknya koran internet juga, ya. Jurnal internet, majalah internet, dan sumber lainnya. Itu boleh, ya. Di sini saya beri catatan, jangan gunakan dari Wikipedia atau personal blog atau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan. Ya, yang lainnya boleh. Oke? Ya. Selanjutnya sekarang, Bu, sekarang gimana caranya melakukan literatur review? Ya. Nah, di sini ada saya tuliskan langkah-langkahnya. Kita lihat pertama itu kita lihat judul kemarin saya bilang. Ya, kita baca satu artikel, lihat judulnya dulu. Dari judulnya itu kita lihat kira-kira isinya nyambung nggak dengan topik yang kita minatin. Ya, kalau menarik lanjut. Lanjut ke langkah yang kedua, baca abstraknya. Nah, abstrak yang bagus itu dia minimal memuat ini. Tujuan penelitian, metodologinya, temuannya, sama kesimpulannya. Jadi kalau dia ada ini, maka itu contoh abstrak yang bagus. Nah, di sini saya contohkan, misalkan ini adalah abstrak dari jurnal di bidang manajemen keuangan di sini. Ya, penulisnya adalah ada 3 orang, Hock, Jahiruddin, dan Mishu. Jurnalnya terbit tahun 2018. Judul jurnalnya Dividend Policy and Stock Price Volatility Study on Dhaka Stock Exchange. Nama jurnalnya adalah Australian Academy of Finance and Accounting Review. Kemudian edisinya itu adalah volume keempat. Itu artinya apa? 2018 dia volume keempat. Berarti jurnal itu terbit pertama kali, si jurnal Australian Academy of Finance and Accounting ini keluar tahun 2014. Lalu tulisan ini ada di volume keempat, edisi ketiga. Jadi biasanya dalam 1 tahun tuh dia ada beberapa edisi, biasanya maksimal 3 sih. Ya, ini adalah edisi terakhir. Lalu di edisi terakhir itu dia ada di halaman 89 sampai 99. Ya. Jadi kemarin saya bilang kalau dia memang jurnal, maka dia ada halamannya, ada volumenya, ada edisinya, ada tahunnya, ada nama jurnalnya. Ya, gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Benar nggak? Ini abstraknya bagus nggak? Ya, kita lihat ada nggak tujuan penelitiannya? Ya, oh dia bilang di sini, the study investigates the impact of dividend policy on stock price volatility based on 11 years.
kemudian dari Certified Manufacturing Companies di Dhaka Stock Exchange. Ya, ini tujuannya. Dia mau lihat dampak kebijakan dividen terhadap pergerakan harga pasar saham. Ya, kemudian dia tulis tujuannya. Ada nggak metodologinya? Dia tulis secondary data collected from archive DSE and records of the companies were used in this study. Oh, dia pakai data sekunder metodologinya. Ya, diambil dari mana datanya? Dari bursa efeknya Bangladesh. Kemudian cara menganalisisnya gimana? Pakai correlation and multiple regression analysis. Ya, dia pakai ini alatnya. Ya. Kemudian itu metodologinya. Ada nggak membahas hasil penelitiannya? Ada nggak? Kita lihat ini masih di teorinya, di metodologinya primarily regression model yang digunakannya. Ini variabel-variabelnya, lalu di sini dia bilang the findings of the study, ya, temuan atau hasil penelitian ini adalah, ya, dia ceritakan ada, ya, temuannya. Lalu kesimpulannya apa? Karena dia temukan ada signifikan hubungan yang signifikan, maka bla bla bla. Ya, ini tergambar semua syarat dari si abstrak yang bagus. Oke. Lalu yang ketiga, setelah kita baca abstraknya, dari kita baca ini kita bisa bayangin isinya apa, metodenya apa, dan sebagainya. Ya, jadi kalau dengan membaca ini kemudian, oh ya, kira-kira nih nyambung nih dengan apa yang saya minatin, baru kita download. Ya, maka langkah ketiganya itu adalah artikelnya itu harus bisa menjawab ini. Ya, baca, kita lihat ada nggak pertanyaan penelitiannya, jelas nggak ditulisnya. Kemudian, apa relevansi dari pertanyaan tersebut? Ya. Kemudian, apakah penelitian ini didasarkan dari penelitian yang terbaru nggak? Dilihat dari tulisannya itu dia acuannya update nggak, paling baru nggak? Ya. Hanya dibilang jurnal itu 5 tahun terakhir. Ya. Kemudian, apa kontribusi penelitian ini? Manfaatnya apa sih penelitiannya itu? Teorinya yang digunakan pakai teori apa? Relevan nggak teorinya? Metodologi penelitiannya jelas nggak? Kemudian dia ada nggak alasannya, justifikasinya, kenapa dia pakai metode itu? Ya, gimana menentukan sampelnya? Ya, bagaimana menentukan kuesionernya? Benar nggak? Ya, lalu bagaimana mengukur variabel-variabelnya? Ya, lalu dia pakainya kuantitatif atau kualitatif? Tepat nggak kira-kira? Ya, apa kesimpulannya dari penelitian ini? Menjawab nggak pertanyaannya, penelitiannya? Ya, permasalahan yang ada itu terjawab nggak dengan hasil ini? Kemudian dia yang terakhir, dia sampaikan nggak keterbatasannya? Sebentar ya, azan dulu ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi kita sudah sampai sini tadi. Yang terakhir itu kita lihat kalau dari satu jurnal, jika dia ada nggak keterbatasan penelitiannya, dia sebutkan nggak? Ya, kenapa? Karena dari keterbatasan penelitiannya itu kita bisa ketahui berarti sarannya nanti apa untuk penelitian berikutnya. Misalkan, ya, penelitian ini dilakukan hanya di perusahaan manufaktur yang jenisnya adalah makanan dan minuman. Ya, misalkan gitu. Padahal dia bilang sebetulnya yang akan terdampak itu kemungkinan adalah bukan cuma perusahaan manufaktur makanan dan minuman, tapi juga perusahaan manufaktur jenis tekstil, kemudian jenis garment, kemudian misalkan jenis plastik misalkan, ya 3. Maka dari situ kamu bisa jadikan ide, oh berarti penelitian berikutnya bisa nih dilakukan di 3 industri ini. Kenapa? Karena berdasarkan sarannya dia tadi, dia bilang kemungkinan juga akan terdampak di industri ini. Maka kita akan lakukan penelitian kita di sana. Alasannya dari situ. Ya, jadi dari banyak itu kita lihat gap-nya. Gitu, ya. Oke. Yang berikutnya ini adalah contoh dari literatur review-nya. Setelah kita lihat tadi apa yang perlu dilihat, kemudian kita lihat gimana sih Bu cara akhirnya kita nemu kok
dapat satu ide dari literatur review. Ya, misalkan ini dari bukunya si Sekaran ini, di halaman 58, itu dia contohkan, ini kebetulan tentang manajemen ya, tentang organizational effectiveness, tentang efektivitas organisasi. Nah, kita bisa lihat di sini, dia dari mulai membahas tentang definisi pertama. Ya, sini dia katakan ini, organization theories have defined organizational effectiveness dalam berbagai cara. Ternyata penelitiannya itu bergerak, dia lihat tuh perkembangannya. Pertama, definisinya itu berubah-ubah. Ya, berkembang. Ada yang mendefinisikannya berdasarkan objektifnya, lalu berdasarkan goals-nya, efisiensinya, dan seterusnya. Ya. Kemudian, ya, dia melihat bahwa ada penelitian lain bilang ya bahwa tapi di situ hanya sedikit penelitian yang menjelaskan atau membahas tentang bagaimana sih mengkonseptualisasikan, mengukur atau menjelaskan tentang OI ini, Organizational Effectiveness. Jadi sudah dia lihat penelitian sebelumnya itu baru membahas definisinya dari berbagai sisi. Belum ada yang mengkonseptualisasikan, mengukur, dan menjelaskan tentang OI. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena ternyata katanya dia itu klasifikasinya itu berkembang. Ya, ada 2 model di situ. Ya, sehingga kemudian akhirnya researcher itu bergerak, ya, bergeser penelitiannya, ya, dari single model kemudian ambil contingency model, bergeser, ya. Namun dia bilang masih sedikit yang menjelaskan dampak dari si model tadi, ya, terhadap pendekatan yang satunya lagi. Nah, dari sini kan kelihatan, oh dia melakukan literatur review ini akhirnya dia bisa mendapatkan ide, harusnya berarti sekarang ngapain nih step berikutnya. Ya kan? Dia bilang di sini ada kelemahannya atau masih ada terbatas di sini. Berarti saya mau ngapain? Mau memperluas yang ini. Ya, melihat dampaknya ini. Gitu ya. Nah, dari satu paragraf ini itu kamu bisa belajar bahwa dengan melakukan literatur review, ya, penelitian, itu kita bisa bergerak dari mulai dapat idenya sampai nanti pembahasannya. Caranya gitu, kita lihat penelitian terdahulunya itu sudah sampai mana. Gitu ya. Oke. Ya, kemudian itu saya masuk ke bagaimana sekarang menuliskan, nah ini dulu ya, masalah-masalah etika dalam literatur review ya. Ini jangan sampai kita waktu menulis itu 2 hal ini kita lakukan. Yang pertama adalah dengan sengaja kita salah merepresentasikan hasil penelitian dari orang lain. Maksudnya gimana, Bu? Kita nulis ya, tapi sebetulnya kita bilang tentang sesuatu, tapi sebenarnya si orang yang nulis itu nggak bilang itu. Contohnya misalnya gimana? Contohnya misalkan ada penelitian bilang, ya misalnya nih ya, bahwa dia bilang PSAK 74 itu hanya akan berdampak pada perusahaan asuransi kesehatan, misalkan. Ya, dia bilangnya begitu. Tapi kamu menuliskannya di dalam proposal atau di dalam skripsimu beda. Kamu bilang bahwa PSAK 74 itu adalah berdampak terhadap perusahaan asuransi jiwa. Beda. Kan? Kamu nulisnya sengaja salahin. Kenapa? Efeknya apa, Bu, kalau salah? Kayak gitu kan dikit, Bu, sama-sama asuransi. Beda banget. Kamu bilang yang terdampak asuransi jiwa, padahal menurut peneliti sebelumnya dia bilang yang terdampak asuransi kesehatan. Akan berefek nanti dari orang yang membaca, oh berarti PSAK 74 cuma efek ke sini, ke yang lain enggak. Misalkan gitu. Ya, itu akan berpengaruh ke pengambilan keputusan baik dari perusahaan, investor dan segalanya. Ya, jadi itu kamu dengan salah mempresentasikan itu bisa dampaknya besar gitu.
Ya. Lalu yang kedua, kamu melakukan plagiarism. Ya, menggunakan karya orang lain dari mulai kata-kata, argumen atau ide kita akui sebagai punya kita. Itu juga nggak boleh. Ya. Jadi makanya biasakan kalau kamu lagi diskusi kemudian dapat kesimpulan terusnya misalkan gini. Kamu lagi ngobrol bertiga. Ya, lagi ngobrol bertiga, terusnya ada teman kamu yang bilang, ini menurut waktu saya baca nih ternyata nggak pas nih hitungan ini. Ya, tapi harusnya kita bilang nih sama dosennya. Kita bilang sama Bu Tami, salah nih ininya. Ya. Nah, si anak yang baca sebenarnya, dia tuh yang nemu, dia nyampein ke dua orang yang lain. Si anak ini tapinya dia modelnya mungkin nggak berani ngomong langsung. Ya, sehingga oke deh nanti aku sampein. Lalu misalkan kamu yang ngomong aku sampein, kamu kemudian nyampaikan ke saya, kamu akui itu sebagai kamu idenya. Kamu. Bu, menurut saya gini. Itu tuh sudah secara etika itu salah. Harusnya kamu bilang, ya, bahwa dari hasil kemarin ngobrol-ngobrol Bu dengan si A, B. Kemudian dari hasil ini si A ngingetin kita Bu, bahwa kata dia baca begini. Gitu. Ya, jadi kamu tetap menghargai itu adalah idenya dia, kamu sebutkan. Ya, itu secara gampangnya seperti itu ya. Jadi selalu berusaha kita tuh nggak boleh ngaku-ngakuin sesuatu itu punya kita gitu loh. Berarti kalau sekarang tuh ya model jilat gitu loh. Tuh cari muka atau apa. Ya nggak boleh kayak gitu. Biasain ya memang kalau punya orang ide orang ya akui gitu, tulis sumbernya. Ya, itu secara lisan maupun secara tertulis begitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya sekarang adalah gimana sih kita menuliskan, tadi kan kita baca artikel, melakukan ini literatur review, kita lihat nih menurut si Georgopoulos and Tannenbaum tahun 57, kemudian ini tahun sekian, ini kan ada gimana nih Bu cara nulis daftar pustakanya. Ya. Oke, menuliskan daftar pustaka di sini, ya kita lihat dari ada beberapa style atau gaya. Ya. Kalau di bidang sosial, di bidang bisnis, biasanya kita pakainya Harvard Business Review, Harvard style. Ya. Kemudian ada Chicago Annual Style, ada Turabian, sama ada APA, American Psychologist Association Style. Ya, ini yang biasanya dipakai. Nah, dari beberapa ini yang paling banyak itu adalah yang APA. Ya, bahkan di jurusan akuntansi kita untuk skripsi di panduan skripsinya kita ngacunya ke sini ke APA style. Makanya nanti saya ke bawah itu ini saya jelaskan yang cara APA-nya. Ya. Nah, cara menulis referensi itu kalau pakai APA atau pakai apapun itu akan diajarkan gimana sih caranya Bu kalau penulisnya itu menulis buku, menulis jurnal, menulis koran, menulis proceeding, menulis dari tesis, kemudian yang nulis satu orang, yang nulis dua orang, yang nulis lebih dari dua orang, itu caranya beda-beda. Ya, ada template-nya sendiri-sendiri. Ya, kita belajar di sini misalkan sekarang buku. Buku jika ditulis oleh satu orang. Ya, untuk apapun di sini sumber referensi, ya perlu diingat selalu tulis hanya nama belakang, ya nama belakangnya bukan nama depan, ya. Jadi contohnya di sini buku ada Leshin, ya dia sebetulnya nama depannya bukan Leshin, tapi tulis nama belakangnya ini nama family name-nya, ya. Kalau Indonesia memang sih Bu saya nggak punya, itu bukan family name, itu semuanya nama saya semua Bu. Ya nggak apa-apa, pokoknya nama belakangnya. Ya. Misalkan ini nama belakangnya Leshin, CB, kemudian buku itu terbit tahun 97. Judul bukunya Management on the World Wide Web. Ya. Kemudian dia terbit di kota Englewood Cliff, New Jersey. Kemudian penerbitnya adalah Prentice Hall. Urutannya kalau buku seperti ini. Nama penulis, nama belakang, inisialnya, tahun, judul buku, kota terbit, _2, kemudian nama penerbitnya. Dan kamu lihat di sini, buku
yang dicetak miring itu adalah nama bukunya. Akan berbeda kalau nanti jurnal. Yang dicetak miring judul jurnalnya. Beda. Tapi untuk buku, mau penulisnya berapa orang, yang dicetak miring judul bukunya. Oke? Nah, kalau lebih dari satu yang nulisnya, maka sama, tetap tuliskan semua nama belakang dari semua penulis. Mau dia berdua, bertiga, berempat, bersepuluh, berlima-belas, tulis semuanya nama belakangnya. Ini di daftar pustaka. Ya. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa tuh ada yang salah di sini, yaitu dia tulis nama belakang dari penulis pertama, habis itu yang belakangnya tulis nama depannya. Itu salah. Ya. Kalau APA itu stylenya adalah pakai tulis nama belakangnya. Ya, ini sama judul bukunya, kota terbitnya, ini penerbitnya. Ya. Kemudian bagaimana kalau sekarang bukunya itu diterbitkan oleh orang yang sama, tahunnya sama. Bukunya 2 buku yang berbeda, 2 atau 3 buku yang berbeda. Ya. Orang penulisnya sama, tahunnya sama. Nah, maka kamu lihat di sini dikasih inisial 1998A dan 1998B. Ya, inisialnya di sini nih. Orangnya tetap nama belakang, inisial, tahunnya, kasih A sama B. Judul bukunya, judul buku cetak miring, tapi bukunya beda, Bu. Yang satu Chaos Theory, yang satu Classic Chaos. Yang satu terbit di New York, yang satu di San Francisco. Kemudian penerbitnya beda. Ya, jadi kalau orang yang sudah terbiasa baca artikel ilmiah, dia akan tahu nih orang cara nulisnya benar apa salah di sumber di daftar pustakanya. Ya, saya ngecek ke sini, oh dia nggak ngerti ini berarti, karena dia tulisnya nggak kayak gini, gitu ya. Jadi kalau buku pasti begini cara nulisnya. Kemudian ini juga masih buku, ya. Ini chapter dari buku, ya. Jadi biasanya ada namanya kita istilahnya book chapter. Book chapter itu adalah satu buku yang di dalamnya itu setiap bab ditulis oleh orang yang berbeda. Namanya book chapter. Nah, sehingga waktu kamu mau menulis sumber daftar pustakanya gimana caranya? Kalau book chapter itu tulis nama penulis dari bab yang kamu pakai. Ini Riley dan Brecht tahun 98. Judulnya bab itu apa? The Success of the Mentoring Process. Kemudian tulis dari mana itu. Dia ada salah satu bab di buku yang judulnya, yang bukunya ditulis oleh Williams, editornya. Judulnya Mentoring and Career Success. Tulisan itu, bab itu ada di halaman 129 sampai 130, terbit di New York, penerbitnya Wilson Press. Gitu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah gimana kalau jurnal. Nah, kalau jurnal tetap sama nama penulis, nama belakangnya, tahun, judul artikelnya, lalu judul jurnalnya, volume berapa, edisi berapa, halamannya. Lihat kalau jurnal sampai halamannya. Ya. Lalu perhatikan kalau tadi buku yang cetak miring itu adalah judul bukunya, ya kan? Kalau jurnal yang dicetak miring adalah nama jurnalnya. Ya, hati-hati. Oke. Kemudian sekarang gimana kalau sumbernya dari kita conference proceeding? Artikel kita ambil dari Google Scholar, misalkan dia merupakan hasil dari conference proceeding. Ya, cara nulisnya beda lagi. Nama belakang menulis, tahun, judulnya, lalu dia sebutkan dari mana. Ini proceeding apa? Proceeding of the NIN International Conference on Religion, halaman berapa, di kota mana terjadinya, lalu di kampus mana. Biasanya karena kalau yang namanya seminar itu biasanya di kampus. Ya. Kebetulan dia di kota Bihar, India, kampusnya Bihar University. Kemudian bagaimana Bu kalau dari skripsi? Kita lihat kalau dari skripsi, dari tesis, dari dissertation, tulis nama belakang, tahun,
judul skripsinya yang dicetak miring, lalu ada unpublished doctoral dissertation atau unpublished published bachelor thesis kalau S1, kemudian nama universitasnya atau nama kampusnya. Ya. Beda caranya. Kalau tadi ada sampai kotanya, kalau yang ini enggak. Ya. Kemudian ini kalau dia paper yang dipresentasikan di conference, disebutkan nama conference-nya juga, kotanya. Ya. Ini kalau unpublished manuscript, gimana cara nulisnya? Sama tetap penulisnya, tahunnya, judul tulisannya, manuskripnya disebutin dari mana. Ya, kalau dari koran, Bu, ya, maka judul beritanya The New GM Pact, terbit tahun 95, tanggal berapa? Ya, kalau koran sampai tanggal. Kemudian nama korannya di halaman berapa adanya. Gitu, ya. Oke, yang berikutnya adalah sekarang ini apa namanya? Kalau kamu dari film, kalau dari rekaman, kalau dari sumber elektronik, ya sekarang banyak jurnal pun elektronik itu maka harus masukkan linknya. Itu, ya. Oke, itu cara menuliskan sumber di daftar pustaka. Sekarang gimana caranya menuliskan si sumber tadi di badan tulisannya? Ya, ini kan kalau yang tadi ini adanya di daftar pustaka di bagian belakang. Nah, kalau di badan tulisan, maka kita tulisnya tetap pakai nama belakangnya. Ya, nama belakangnya tahun. Nah, kita bisa pakai stylenya tulis di depannya dulu. Misalkan, menurut Amin atau menurut Todd tahun 98, yang disebut dengan akuntansi adalah bla bla bla. Jadi gini cara nulisnya. Boleh juga di belakang. Ya. Akuntansi adalah bla 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 dalam kurung menurut si ini. Han tahun 99, titik koma, Osborne 98. Nah, Bu, kok ini ada sumbernya kok kayak 2 ya, Bu? Iya, benar. Ini sumbernya 2. Kok bisa kayak gitu, Bu? Maksudnya gimana? Ini maksudnya adalah si penulis itu menemukan ya ada 2 orang atau 2 artikel yang menuliskan hal yang sama di dalam tulisannya itu tentang di sini dual career families. Yaitu dia melihat dari tulisannya si Han tahun 99 dan Osborne tahun 98. Sehingga dia bisa, itu berarti dia sudah merangkum. Nah, biasanya kalau kamu baca artikel, kalau dia bisa sampai di dalam badan tulisannya itu menuliskan sumber yang banyak, seperti ini 2 dikit ya. Ada yang kadang-kadang sampai 2 baris tuh nulis sumber-sumbernya. Itu berarti menunjukkan dia tuh banyak baca dan dia bisa merangkum. Dia lihat dari jurnal A, jurnal B, jurnal C, dia ngomong hal yang sama nih. Digabung. Sumbernya tulis. Gitu, ya. Itu bagus banget. Gitu. Nah, atau tulisnya nggak dalam kurung tadi. Ya, tulisnya adalah di tahun 97, Kyle membandingkan dual career and dual earner family. Ya, di sini dia sebetulnya juga sama tahunnya, lalu ini nama belakangnya, bukan nama depan. Ya, hati-hati, saya banyak masih jumpai mahasiswa itu nulis bahkan nama lengkapnya, nggak perlu. Bahkan dengan gelarnya, nggak perlu banget. Cukup nama belakang tahun. Nah, Bu, kadang-kadang ada juga yang nama belakang tahun halaman, Bu. Kapan pakai itu? Ya, itu dipakai kalau kamu itu mau nulis dengan ini. Ya, quotes, mengquotes langsung tanpa diparaphrase, kemudian jumlahnya sampai maksimal itu 40 kata. Maka kamu buat dalam satu paragraf tersendiri. Ini kan nulisnya di paragrafnya beda nih, kepisah ya. In trying to differentiate dual earner and dual career families, sekarang pada tahun 86 States menyatakan nih titik 2 ini dalam satu bagian terpisah, kemudian dia sebutkan halamannya. Ya. Jadi kalau sampai ada halaman itu menunjukkan kamu tuh quotes. Gitu. Dan quotes-nya biasanya kalau sampai
dia 40 kata, maka dia terpisah. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kalau yang nulisnya Bu, tadi kan ini yang nulisnya 1. Todd, Han, Osborne, Kyle 1. Kalau berdua gimana Bu? Kalau berdua berarti sebut nama belakang dua-duanya. Ya. Sebut. Misalkan di sini ada yang nulis adalah misalkan buku metodologi itu yang nulis berdua tuh. Uma Sekaran sama Roger Bugi. Maka kamu caranya nulisnya adalah Sekaran and Bugi tahun 2016 nyatakan bahwa bla bla bla. Gitu. Bu, kalau bertiga atau lebih dari 2 orang gimana Bu? Kalau lebih dari 2 orang, tulis nama belakangnya dulu tetap dan tahunnya. Ya. Waktu pertama kali tulis Sekaran, Martin, Trefton, Osborne pada tahun 80 menemukan bahwa. Nah, kemudian ternyata kamu di paragraf yang lain atau di halaman yang lain kamu pakai sumber referensinya itu masih sama dari Sekaran itu juga. Maka kamu pakai cukup tulis nama belakang dari penulis pertama doang. Sekaran et al. Atau Sekaran DKK ini bahasa Indonesianya. Sekaran et al. tahun 80 menemukan. Tapi lihat, ini waktu pertama kali tulis semua nama belakangnya. Gitu, ya. Oke. Nah, kalau berdua selalu kayak gini. Tucker and Snail, jelaskan. Atau bla bla bla, dalam kurung Tucker and Snail, tahun 89. Ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya mau jelaskan tentang Mendeley. Ya. Jadi, kamu bayangkan kalau tadi kamu punya sumber daftar pustakanya banyak. Ya. Ada dari skripsi, ada dari jurnal, ada dari buku, ya sampai misalkan ada 50. Berarti tuh kamu harus nulisnya nggak boleh lupa. Ya. Oke, saya mau stop sharing dulu, saya mau contohkan. Ya. Misalnya itu adalah gini. Oke, saya mau contohkan pakai ini. Ya. Oke, di Word saya buka. Kemudian ini. Oke. Ya. Oke, balik ke sini saya mau share misalkan nih kamu nulis sekarang. Ya. Nulis. Oke. Nah, kalau nulis awal kamu udah langsung pakai headings, ya. Biasakan langsung pakai heading. Waktu nulis judul, kamu pakai headingsnya yang title. Ya, misalkan akuntansi zakat, misalkan judulnya. Nah, ini udah kamu langsung pakainya title. Dah. Kamu kemudian sekarang nulis bab sub, ini kan jadi judul babnya, kemudian bab itu ada subbabnya, maka dia masuk ke heading ones. Ya, heading ones langsung. 1 definisi. Ini langsung kamu tulis ini heading ones. Habis itu nanti balik ke normal, kamu nulis bla 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 bla. Ya. Nah, nanti 2 heading ya balik heading 1, kemudian kalau anaknya langsung apa. Nah, ini nanti akan memudahkan kamu waktu bikin daftar isi. Jadi kamu nanti tinggal di reference lalu table of content. Ya, di sini misalkan kamu bikin table of content, langsung selesai nanti. Misalkan saya pakai ini. Ya, ini langsung muncul. Ininya apa ya? Ini kayak gini ya. Update. Kok nggak mau dia? Ya, harusnya nanti dia bisa ketarik dari sini nih. Oke. Sekarang saya mau fokusnya contohkan. Nah, kalau kamu nulis tadi, ya, misalkan nulis menurut Sekaran dan Bugi 2016.
metodologi penelitian adalah bla 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 bla. Maka kamu nulis di bagian sini, kemudian kamu di bawah harus sudah sambil buat daftar pustaka. Nah, buat daftar pustakanya itu adalah kamu nulis, kamu bisa lihat kan ya? Oke, kamu nulis adalah di sini sekarang ya berarti kodenya UN Ugi Roger 2016 tahunnya, kemudian dia judulnya bukunya adalah ini, kemudian terbitnya di kota mana nih? Bukunya oke, di kota Chichester, West Sussex ya, di Inggris. Oke. Maka kamu tulis Chichester, West Sussex. Kemudian penerbitnya adalah John Wiley and Sons. Kok muncul? John Wiley and Sons Ltd. Ini baru satu, ya. Kemudian ini jangan lupa kalau buku itu cetak miring judulnya, ya. Kemudian ada lagi kamu dapat yang kedua. Sekarang misalkan kamu nulis menurut, kemudian menurut Kiso 2014. Maka kamu habis nulis di sini, jangan lupa juga di sini pasti, ya kan? Kemudian, oh Kiso itu kan duluan daripada S, berarti kamu naruhnya di sini. Kiso dan tahun berapa? Misalnya ini ada banyak 2014. Ya, bla bla bla. Nah, kamu bayangkan kalau kamu pakai sumbernya banyak. Buku, jurnal, koran, majalah, kemudian ada skripsi dan macam-macam. Itu cara nulisnya beda-beda. Kemudian di sini juga macam-macam. Ada yang berdua, kalau berdua bagaimana, kalau bertiga bagaimana, kalau sendiri gimana, ya kan? Kemudian kalau quotes tadi gimana. Nah, itu bayangkan itu sangat-sangat pekerjaan yang bikin pusing sendiri, gitu ya. Kamu udah pusing sama isinya, tambah lagi pusing sama cara nulisnya, ya enggak? Ya kan? Nah, sehingga kemudian ya itu muncul yang namanya reference management software, ya. Ini saya itu dulu sebentar, saya stop sharing lagi, saya balik ke PPT-nya, sharing-nya, ya. Pakai ini, ya. Di sini saya sudah bahas di situ dari mulai menginstall sampai nanti cara ngisinya, ya. Ini gratis Mendeley itu, jadi kamu nggak pakai bayar, tinggal diinstal dan kamu pakai. Nah, nanti kalau kamu pakai ini, maka itu akan sangat memudahkan kamu. Kamu cuma tinggal pilih nanti stylenya apa, kemudian nanti pas dia langsung akan ketulis sendiri kalau itu buku atau jurnal atau apa, ya. Oke, saya mau contohkan lagi yang saya pakai. Tapi kebetulan bukan Mendeley. Kenapa saya nggak pakai contohnya Mendeley di sini? Karena saya sudah pakai sistem sendiri. Kemudian saya pernah install juga Mendeley di sini, itu crash jadinya. Jadi nggak bisa. Jadi salah satu harus dibuang gitu. Saya buang yang Mendeley-nya. Saya pakainya namanya EndNote. Saya pakai EndNote ini kebetulan dia berbayar, ya. Jadi kamu nggak pakai ini, kamu pakainya nanti yang si Mendeley aja. Tapi prinsipnya sama. Ya,
Ini saya contohkan EndNote saya. Mana ya? Oh ya, ini. Oke, sebentar ya. Nah, ini saya contohkan gimana pakai EndNote ini, atau nanti kamu pakai si Mendeley, sama itunya ya. Oke, bisa kelihatan? Ya. Nah, misalnya ini adalah EndNote itu, jadi kamu kayak punya perpustakaan di dalam laptop kamu. Kamu download artikel, kamu masukin ke sini, itu nanti di PPT-nya itu saya udah jelaskan gimana caranya masukkan ke sini tuh langsung pakainya dia nggak manual gitu. Jadi dia langsung di habis di download kamu bisa langsung ekspor ke sini. Nah, misalkan saya mau pakai ada tulisan, saya mau ambil dari sini, ya 2011. Saya cuma tinggal kayak gini, nanti dia otomatis akan masuk langsung di tulisan saya. Ini saya sekarang pindah lagi, ya dari sini saya pindah lagi ke Word saya, ya. Saya tunjukkan di Words-nya gimana muncul langsung, ya. Yang tadi Words-nya, nah di sini muncul langsung, kamu lihat. Nah, ya. Ya, ini tulisnya di sini lagi. Harusnya di atas nih. Nah, di sini begitu saya nulis, di sini tadi kebetulan saya taruh kursornya di sini, harusnya saya di atas nih. Saya tadi taruhnya di sini. Jadi misalkan saya, oke, ini saya pindah aja gini. Ini saya pindah sebentar. Ini jadinya di sini nih. Ya. Ini saya pindah ke atas. Itu saya nulis apa kalimat bla 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 bla, dalam kurung nih sumbernya dari Craig dan Health. Saya tadi klik di EndNote-nya, kayak saya tanda kutip, di sini langsung masuk sendiri, dan di bagian daftar pustaka itu udah langsung masuk sendiri. Di sini langsung ada, cara nulisnya pun udah bener langsung. Dia jurnal tuh cetak miring, udah langsung otomatis. Ya, nama jurnalnya cetak miring, volumenya udah ada, nomornya udah ada, halamannya udah ada. Dan dia sudah tertulis sesuai dengan kaidahnya, semua nama belakang ketulis. Gitu, ya. Bu, gimana Bu kalau nggak jadi? Kalau nggak jadi, kalau saya hapus di bagian sini, di sini juga langsung hilang. Terupdate dengan sendirinya. Ya. Jadi dengan menggunakan ini, dengan different software management, itu kamu akan sangat-sangat terbantu. Ya, satu urusan untuk nulis itu akan sangat terbantu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, saya nggak bisa share yang ini ya, barusan ini nggak kelihatan. Kenapa diem aja? Share. Udah bisa kelihatan belum? Belum ya? Udah, Bu. Udah? Nah, di sini ya, tadi yang saya bilang, kalau pakai software management, saya tulis di sini bla 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 bla, kemudian tadi saya klik dari EndNotes-nya yang dari softwarenya, atau kamu besok pakai Mendeley, itu di sini langsung masuk sumbernya, dan di bagian bawah daftar pustaka dia langsung ketulis otomatis. Gitu. Jadi kamu nggak ketik manual. Ya, itu kelebihannya dari kalau kamu pakai kalau kamu pakai ya install si software manajemen yang Mendeley tadi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Saya ingatkan lagi, kamu sudah mulai cari baca jurnal, artikel, kemudian nanti kamu install Mendeley-nya,
ya, kamu langsung masukkan sumber yang kamu download itu ke dalam Mendeley desktop-nya. Kemudian kamu saat menulis sudah langsung dipakai. Ya, gitu. Jadi sudah mulai minggu depan akan saya tanya kamu mana draft dari problem penelitiannya. Gitu. Oke? Ya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat. Sampai ketemu di pertemuan